Dari belakang terlihat seperti wanita pada umumnya, dengan rambut terurai lurus ke bawah. Aku bahkan sempat berpikir jika gadis tersebut pastilah sangat cantik, tetapi yang membuatku kaget ialah ketika saat dia akan masuk ke dalam mobil, saat itulah aku melihat dengan jelas wajahnya. Ternyata dia bukanlah seorang wanita seperti yang aku pikirkan, melainkan seorang pria yang menjelma. Biasanya juga disebut sebagai banci. Dia tinggal di mana, ya? Apa dia tinggal di sekitar sini? Jika dia tinggal di sekitar sini, pastinya dia akan membawa pria lain untuk sesuatu yang salah. Berbagai macam otakku dipenuhi oleh sisang ban satu. Aku pun akan menyelidiki di manakah dia tinggal di sekitar sini. Aku tidak ingin orang yang seperti itu tinggal di sekitar tempatku. Setelah beberapa hari berlalu, aku akhirnya melihatnya memasuki sebuah rumah yang tak jauh dari pertama kali aku melihatnya. Rumah itu masih termasuk rumah kerabat, jauhku sendiri. Setelah itu aku langsung kembali ke rumah tempatku, tinggal, tanpa buang-buang waktu lagi. Aku langsung saja menghubungi si pemilik rumah yaitu kakak sepupu dari nenekku. Aku meminta pada kakak sepupuku tersebut untuk tidak memperpanjang kontrakan orang itu lagi. Aku pikir dia akan berbuat yang tidak baik di rumah itu dan hanya akan menambah dosa bagi sepupuku. Selain itu juga akan membawa bal 4 bagi kampungku ini. Setelah berhasil meyakinkan saudara sepupuku, aku akhirnya merasa lega setelah sepupuku tersebut akan mengusirnya dari sana. Dari sinilah awal mula hidupku akan berubah drastis, di mana aku merasa sangat bahagia di atas penderitaan orang lain, tanpa rasa bersalah dan tanpa menyelidiki kepastiannya. Aku sudah langsung mengambil kesimpulan. Entah setan apa yang sudah merasuki pikiranku saat ini, hingga aku dengan entengnya memfitnah seseorang yang tidak aku kenal sama sekali. Bahkan orang tersebut tidak pernah mengusik diriku sendiri. Selain itu aku dikenal banyak orang sebagai ustazah alim, ramah dan juga baik. Tapi saat ini aku dengan tega dan jahat terhadap orang lain. Anehnya lagi, aku bahkan tidak memiliki rasa bersalah sama sekali kepadanya. Bahkan dengan teganya aku juga mengupatinya, siapa suruh dia berpenampilan gemulai seperti wanita. Padahal dasarnya dia seorang yang memimpin dan juga seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi keluarga dan juga orang lain. Tetapi dia malah sebaliknya. Waktu terus berlalu begitu saja. Tanpa terasa saat ini, sudah berlalu 3 minggu lamanya setelah hari di mana aku melihat dan melaporkan apa yang aku lihat kepada saudaraku sendiri. Saat ini bertepatan dengan hari Minggu, di mana hari ini aku akan menghadiri acara pengajian ibu-ibu di kampung sebelah. Dan aku juga akan mengisi acara tauziah. Sehingga aku akan terlambat sampai di rumahku pada malam harinya. Sebenarnya hal seperti ini sudah biasa terjadi. Bahkan setiap pengajian aku akan pulang ke rumah larut malam. Dan itu akan terjadi setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Ini semua bukan tanpa alasan yang kubuat-buat, melainkan acara pengajian itu akan dimulai setelah waktu sholat Isya. Sedangkan aku akan berangkat bersama beberapa jamaah. Dari rumahku ke tempat biasa kami berkumpul tak begitu jauh, hanya sekitar 250 meter. Jadi biasanya, aku akan berjalan kaki. Hanya saja, di sisi kiri kanan jalan masih terdapat tanah kosong. Hanya terdapat pos ronda di tengah-tengah tanah kosong tersebut. Pos ronda tersebut hanya ada satu lampu redup. Sehingga
membuat jalanan itu cukup menyeramkan. Selain itu, kadang yang membuatku cukup was-was ialah hewan melata seperti ular. Selain itu, jalanannya juga banyak lobang-lobangnya. Maklumlah, jalanan ini bukanlah jalanan umum. Singkat kata, sekitar jam 11 malam. Acaranya pun kini telah selesai. Di saat masih dalam perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Sedangkan kendaraannya membawa rombongan, kami tidaklah diantar sampai rumah, melainkan hanya sampai di sekitaran rumah-rumah kami. Yang paling jauh jalan kaki hanya aku sendiri. Itu pun hanya berjarak 250 meteran. Yang menjadi masalahnya saat ini adalah hujan yang turun semakin derasnya hingga pasti membuat semua pakaian basah kuyup. Sedangkan aku awalnya tidak menyediakan payung karena cuaca yang cerah. Sedangkan tetanggaku tidak ada yang memiliki payung sama sekali, jadi mau tak mau aku harus hujan-hujanan. Awalnya sih, ada seorang tetangga yang menawarkan aku untuk diantarkan suaminya naik motor. Berhubung saat ini hujan turun, namun karena merasa tak enak hati dan juga bukan mahramnya, jadi aku tolak saja secara halus agar mereka tidak berpikiran yang tidak baik terhadapku. Untung saja mereka paham dan tidak memaksa. Hingga aku pun hanya jalan kaki melewati hujan deras tersebut. Dengan cuaca hujan turun dengan derasnya membasahi bumi pertiwi, membuat seluruh tubuhku menggigil kedinginan. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 7 menitan. Akan tetapi kali ini rasanya teramat jauh. Mungkin saja ini juga karena sedang turun hujan. Apalagi saat ini, setiap tubuhku seperti sedang kedinginan sampai ke tulang-tulangku. Ditambah lagi suasana malam menyempurnakan semuanya. Di saat aku telah berada di depan pos ronda, tanpa sengaja kakiku menginjak gamis yang kukenakan sehingga membuat tubuhku tersengkur. Hingga aku pun akhirnya terjatuh ke jalanan tanah berlumpur. Malam ini rasanya hidupku sangatlah apes. Belum sempat aku berdiri, tiba-tiba seluruh tubuhku telah melayang seperti sedang diangkat seseorang. Senang rasanya ada orang yang baik hati menolong sesama. Belum sempat aku berterima kasih, tiba-tiba petir menyambar. Sehingga aku bisa melihat sekilas siapa gerangan orang yang menolongku. Detik di mana aku melihat wajahnya, detik itu pula seluruh tubuhku menjadi kaku. Bahkan sampai membuat jantungku berdetak dengan kencangnya, bagaimana tidak. Orang yang menolongku saat ini adalah si Ban Satu yang pernah aku laporkan pada kakak sepupuku. Anehnya, lagi saat ini dia tidak terlihat seperti pada hari-hari biasanya. Melainkan seperti pria pada umumnya, pria normal yang berkarisma. Di saat aku berpikir dan sadar dia adalah orang yang baik, saat itu pulalah aku dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Awalnya aku berpikir dia akan membantuku, karena kasihan melihatku. Tapi kenyataannya tidak, dia malah membantu membuatku menjadi semakin kotor, bahkan sampai membuatku kotor luar dalam. Meskipun aku awalnya menyesal dan merasa marah, akan tetapi apa yang aku dapatkan tersebut jauh lebih membahagiakan dan juga menyenangkan. Sehingga sangat sulit bagiku untuk menolaknya. Meskipun caranya bisa dibilang kasar dan tidak mengenal waktu dan tempat, tapi semua itu dikalahkan oleh hasil yang sangatlah luar biasa. Bahkan sampai membuatku ingin lagi dan lagi merasakannya.